Karena nanti manusia ketika dibangkitkan dari alam kubur kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, itu nanti banyak kertas bertebangan, dan nanti masing-masing kita itu akan memperoleh kertas catatan itu, dan ada yang menerima dengan tangan kanan, ada yang menerima dengan tangan kiri. Parahnya lagi menerima dengan tangan kiri melalui belakang. Yang seperti ini yang menjadikan susah. Kenapa kok begitu? Karena inna fi jasri jahannama sab'u qanatir. Di atas neraka jahanam itu ada 7 jembatan. Fi kulli qantaraini sab'una aman. Untuk melintasi jembatan itu, satu jembatan itu dilintasi perlu waktu 70 tahun perjalanan. Satu jembatan. Kalau jembatannya ada 7, berarti 70 kali 7 490. Itu dalam kondisi normal. Sementara di situ ada 8 kelompok manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat maghrib Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah, kita teruskan pengajian beberapa waktu yang lalu yang sempat terhenti karena memang ada musibah. Kali ini kita lanjutkan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita bahas tentang niat. Bagaimana niat dalam sholat itu? Apakah niatnya itu sebelum sholat atau pas pada saat sholat? Ternyata disampaikan oleh Abu Ishaq di sini kalau kita niat itu adalah niatnya serempak dengan takbiratul ihram. Jadi pada saat kita mengangkat tangan takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka kita lama-lama takbirnya, karena itu sedang memasang niat. Mulutnya mengucapkan takbir, hatinya memasang niat. Memang itu sulit kalau tidak dilatih, tapi kalau sudah terlatih itu tidak sulit lagi. Karena ala bisa, karena biasa. Kalau nggak biasa nggak bisa gitu. Berikutnya wa innawa al-khuruja minas sholati, lagi sholat tadi itu, lagi takbiratul ihram itu, kemudian hatinya kok ada bunyi niat, di dalam hatinya ada niat. Wa innawa al-khuruja minas sholati, kalau niat keluar dari sholat, maksudnya ingin menghentikan sholat, ingin membatalkan sholat gitu. Au nawa annahu sayakhruju, atau ia berniat pada saat sudah masuk sholat, ia berniat di tengah-tengah sholat itu ingin menghentikan sholat. Au syakka, atau dia ragu, hal yakhruju amla, apakah dia keluar atau tidak. Karena tadi waktu sholat dia berniat ingin membatalkan sholat, atau pada saat dia sholat tadi belum membatalkan sholat, tapi ada keinginan mau membatalkan sholat di tengah-tengah sholat. Lalu dia ragu, apakah sudah batal atau belum sholatnya. Kalau seperti itu, sudah batal apa belum? Maka batalat sholatuhu. Kalau yang seperti itu dalam hatinya ada keraguan seperti itu, sholatnya batal. Berarti nggak bisa lagi diteruskan. Umpamanya tadi kita sholat maghrib, udah takbir ini, Allah, pada saat kita takbir kita tadi, dalam hati itu berbunyi sholli fardhul maghribi salasa raka'atin mustaqbilal qiblati ada anillahi ta'ala. Pas ta'ala itu udah bar begitu.
Setelah itu baru kita membaca doa iftitah, kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Di situ ada niat ingin membatalkan sholat atau telah berniat membatalkan sholat, sudah terdetak di dalam hati ingin membatalkan sholat. Setelah itu dia ragu, sudah batal apa belum ya? Tadi saya ada niat membatalkan sholat, ini bisa nggak ditunda lagi? Bisa nggak dicabut lagi? Jadi ragu-ragu seperti itu, batal atau tidak. Kalau seperti itu terjadi, batalat sholatu, batal sholatnya. Li'anna niyata syartun fi jami'i sholati, karena niat itu adalah merupakan syarat pada seluruh rangkaian rukun-rukun sholat. Jadi ketika kita niat sholat itu mulai dari awal, mulai dari takbiratul ihram sampai terakhir menjelang salam, sampai salam, itu niat harus terbawa terus. Kita harus ingat terus pada saat itu kita ini sedang sholat maghrib, kita ini sedang sholat isya, kita ini sedang sholat subuh, harus terbawa terus. Oleh karena itu orang itu kalau sholat itu wajib menghadirkan, maksudnya itu harus menghadirkan hati. Kalau sholat tidak menghadirkan hati, namanya sholatnya tidak jujur. Uang sholat kok badannya sholat, hatinya nggak sholat, ini nggak jujur itu. Kalau tanya namamu siapa? Ahmad. Memang betul Ahmad namanya, berarti dia jujur. Tapi kalau siapa namamu? Namaku Ahmadi, padahal Ahmad, berarti nggak jujur dia seperti itu. Jadi jujur itu antara luar dan dalam sama. Orang sholat lahirnya sholat, batinnya nggak sholat, ini nggak jujur namanya seperti itu. Lalu pertanyaan sah apa tidak sah sholatnya? Tetap sholatnya sah selama itu mengikuti syarat dan rukunnya. Karena yang menyatakan sah tidak sah itu adalah ilmu fikih syariat. Tetapi yang tadi itu adalah kajian hati, kajian tasawuf. Nah, orang yang seperti itu ketika dia pada saat sholat tiba-tiba membatalkan, maka batal sholatnya. Karena niat itu harus berada terus mulai takbiratul ihram sampai selesai sholat atau sampai salam. Wa qad qata'a dzalika, sementara itu pada saat dia sholat tadi, ia telah memutuskan niatnya di tengah-tengah sholat. Ahdasa, maka orang yang seperti itu menjadi batal sholatnya. Pada saat tengah-tengah sholat, dia memutuskan niat sholat, menghentikan niat sholat, maka sholatnya batal. Fabatalat sholatuhu, sholatnya batal. Katoharati idza qata'aha bil hadasi, seperti orang yang toharoh bersuci, kemudian ketika dia bersuci itu tiba-tiba keluar hadas, kentut, itu otomatis wudunya batal. Jadi seperti orang yang niat sholat, di tengah-tengah niat sholat ada niat keluar dari sholat, itu seperti orang yang berhadas. Dan orang yang berhadas seperti itu seperti orang yang berwudu pada saat wudu keluar angin, kentut, cut, itu otomatis batal wudunya. Sama dengan itu juga sholat, ketika ada niat untuk keluar dari sholat itu otomatis batal sholatnya. Kenapa? Karena niat itu harus terbawa mulai dari awal sholat sampai akhir sholat. Wa in dakhala fi dzuhri, kalau ada orang melakukan sholat dan sholatnya itu sholat zuhur, thumma sarrafan niyata, ketika dia niat usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala Allahu akbar, di tengah-tengah sholat sarrafan niyata, niatnya dirubah. Yang tadi niat sholat zuhur berubah ilal asri umpamanya, dirubah menjadi sholat asar. Di tengah-tengah perjalanan sholatnya mau ia rubah, niatnya menjadi niat sholat asar. Bagaimana kejadian seperti itu? Sholatnya sah atau tidak? Batalat az-zuhru, sholat zuhurnya batal.
Di awal dia niat sholat duhur, di tengah-tengah ia rubah sholat itu niatnya dengan sholat asar, maka sholat duhurnya batal. Kenapa? Niatnya hilang. Udah jelas nih, usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adzanillahi ta'ala. Sampai di rakaat kedua berubah. Ini aku rubah aja niatnya ini sholat asar. Maka batal sholatnya yang seperti itu. Walaupun letaknya di sholat asar, umpamanya kebetulan ternyata pas mendengar, pas rakaat kedua terdengar azan asar, Allahu Akbar, lalu dirubah sholatnya menjadi sholat asar, umpamanya seperti itu, batal sholat zuhurnya. Lalu gimana dengan sholat asarnya? Yang jelas batal sholat zuhurnya, li'annahu qata'a niyatah, karena ia telah menghentikan niatnya. Karena tadi di awal disebutkan niat itu adalah mulai dari takbiratul ihram sampai akhir itu niatnya terbawa terus. Karena niat sholat itu fi jami'is sholati, di seluruh rukun-rukun sholat. Semua rangkaian sholat itu harus dibarengi dengan niat. Artinya diniatkan sholat duhur ya sholat duhur semuanya. Rukuknya diniatkan rukuk sholat duhur, sujudnya diniatkan sujud sholat duhur, tahiyatnya diniatkan tahiyat sholat duhur, bahkan salamnya nanti diniatkan adalah salam untuk sholat zuhur. Tidak boleh diganti-ganti atau dirubah-rubah. Ketika berubah batal sholatnya. Karena dia telah memutuskan menghentikan niatnya itu, maka tidak sah. Walam yasihul asro, sholat zuhurnya batal, asarnya tidak sah. Nah itu kedua-duanya nggak dapat itu. Iya, tidak dapat kedua-duanya. Zuhurnya nggak sah, asarnya nggak dapat, nggak sah juga. Zuhurnya batal, asarnya nggak sah. Kenapa? Li'annahu lam yanwi indal ihrami. Kenapa sholat asarnya tadi kok tidak sah? Padahal di dalam sholat tadi ada niat untuk melakukan sholat asar. Ya nggak sah. Kenapa? Karena pada saat takbiratul ihram dia tidak niat sholat asar. Pada saat takbiratul ihram dia niat usolli fardhu dhuhri. Kok di tengah-tengah berubah menjadi sholat asar? Dia rubah, maka zuhurnya batal, asarnya tidak sah. Zuhur batal kenapa? Niatnya terputus. Asar tidak sah kenapa? Tidak diawali takbiratul ihramnya dengan niat sholat asar. Yang seperti itu menjadikan sholat zuhurnya batal, sholat asarnya tidak sah. Kenapa? Karena tidak niat pada saat dia takbiratul ihram. Wa in sarafa niyatadz zuhri ila tatawwu'i. Lalu bagaimana andaikan ada orang salat zuhur, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adanillahi ta'ala Allahu akbar. Takbiratul ihram itu hadisnya menyebutkan khotwal mangkibai. Khotwal mangkibai itu artinya sejajar dengan pundak. Sejajar dengan pundak itu kita kan disuruh selalu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Kita kan nggak mungkin melihat Rasulullah sholat karena kita hidup sekarang, Rasulullah zaman itu kita hidup. Kita tidak hidup pada zaman Rasulullah. Lalu gimana caranya? Caranya adalah kita mengikuti sholatnya orang yang telah melihat Rasulullah sholat. Oleh karena itu Rasulullah sampaikan, alaikum bisunnati wa sunnata khulafair rasyidin. Kalian ikuti sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Kenapa? Rasulullah ngajarkan kepada 4 sahabat ini. 4 sahabat ini masing-masing punya murid. Muridnya ini adalah disebut dengan tabi'in. Muridnya ini nanti orang yang belajar kepada sahabat namanya tabi'in. Orang yang belajar kepada tabi'in namanya atba'ut tabi'in. Jadi kita disuruh mengikuti ulama salaf. Itu kenapa? Karena mereka-mereka itulah yang melihat Rasulullah SAW sholat. Kalau kita mau melihat Rasulullah sholat gimana caranya? Rekaman tidak ada. Kalau waktu itu sudah ada WA enak, langsung Rasulullah sholat direkam gitu. Nggak ada masalahnya. Nggak ada. Jadi Imam Rafi'i menjelaskan di dalam kitabnya, beliau menyampaikan kalau sholat itu yang dimaksud dengan khudwal mangkibain itu adalah kedua ibu jarinya ini sejajar dengan telinganya. Bukan begini, ini namanya bukan sejajar dengan pundak.
Ini sejajar dengan pundak. Namanya di depan dada yang seperti ini. Yang seperti ini di depan dada. Yang sejajar itu ya berarti dekat lah, namanya sejajar. Sejajar dekat. Makanya itu dikatakan ibu jarinya ini sejajar dengan kedua telinganya. Jari kanan, ibu jari kanan dan jari kiri sejajar. Dan ini menghadap ke arah kiblat gitu. Nah, ketika seseorang sudah takbiratul ihram salat zuhur, lalu sarrafa niata zuhri ila tatawu'i, ia rubah salat zuhurnya itu menjadi salat sunnah. Tadi awalnya niat salat zuhur, tiba-tiba berubah menjadi salat sunnah, batalat zuhru, salat zuhurnya batal. Lima dzakarna, seperti yang telah kami jelaskan, kata Imam Syiradi seperti itu. Seperti apa yang beliau jelaskan? Seperti tadi, sholat zuhur berubah menjadi sholat asar, batal zuhurnya, asarnya tidak sah. Maka ketika seseorang sholat zuhur, niat berubah menjadi sholat sunnah, sholat zuhurnya 4 rakaat, kemudian berubah menjadi sholat sunnah 4 rakaat juga, maka sholatnya batal, seperti yang telah beliau jelaskan. Wa fi tatawu'i, adapun tentang sholat sunnah itu ada 2 pendapat. Kalau seperti tadi berubah dari zuhur ke sunnah, dari fardu ke sunnah, ini ada 2 pendapat. Ahaduhuma, salah satu di antara keduanya, artinya yang pertama la yasihu, tidak sah, sholatnya batal, zuhurnya batal, sunnahnya juga tidak sah, karena niatnya adalah niat sholat zuhur pada saat takbiratul ihram, di tengah-tengah berubah menjadi sholat sunnah. Maka yang pertama mengatakan la yasihu, tidak sah, lima dzakarnahu fil asri, seperti yang telah kami jelaskan, kata penulis kitab ini, kata musannaf, seperti yang telah kami jelaskan, ketika seorang sholat zuhur terus berubah menjadi asar, zuhurnya tidak sah, zuhurnya batal, asarnya tidak sah. Wasani, yang kedua tasihu, yang kedua sah. Ini pendapatnya ada 2 ini. Yang pertama sah, yang kedua tidak sah. Tidak sahnya tadi lantaran perubahan niat. Yang kedua, adanya perubahan niat itu tetap sah. Apa alasannya? Li'anna niyatal fardi tadmanu niyatan nafli. Karena niat sholat fardu itu di dalamnya sudah terkandung niat sholat sunnah. Karena di dalam sholat fardu itu lebih tinggi, maka niat sunnah ini udah terbawa di situ. Bidalilin, dengan dalil man dakhala fidz zuhri. Ini ada dalilnya, ada sebuah riwayat, man dakhala fidz zuhri, siapa orang yang telah memulai sholat zuhur qabla zawali, zuhurnya ternyata pas lagi mendung saat itu, qabla zawali, sholat zuhurnya sebelum matahari tergelincir ke arah barat. Maksudnya dia sholat zuhur sebelum masuk waktu sholat zuhur, tapi dalam hatinya yakin tadi itu dia adalah masuk waktu zuhur. Tiba-tiba di tengah-tengah sholat dia yakin ternyata belum zuhur. Waktu takbiratul ihram yakin dia zuhur, tapi di tengah-tengah sholat dia tidak yakin. Ternyata belum zuhur, matahari nongol, kelihatan bayang-bayang itu belum masuk waktu zuhur. Maka kalau yang seperti itu, seperti orang yang melakukan sholat zuhur sebelum waktu zawal, sebelum waktu masuk zuhur, wa yadhunnu annahu ba'da zawal, pada saat sholat tadi dia meyakini, mengira bahwasanya ia sholat tadi adalah sudah masuk waktu zuhur. Kanat sholatuhu nafilatan, hukum sholatnya adalah sholat sunnah. Ini yakin nih sudah masuk waktu zuhur. Allahu Akbar. Rupanya selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru dengar azan zuhur, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholatnya itu berubah menjadi sholat sunnah. Jadi sholat zuhurnya tidak sah, sholat zuhurnya batal, tidak sah karena belum waktunya. Tetapi sholat zuhurnya tadi nggak sia-sia, berubah secara otomatis menjadi sholat sunnah. Nah, karena sunnah ini sudah terbawa oleh fardu, karena fardu membawa sunnah, maka fardu yang dilakukan yang belum pada waktunya tadi menjadikan sholat fardunya menjadi sholat sunnah.
Nah, di sini pendapat yang kedua mengatakan sah, akan tetapi dia merupakan sholat sunnah. Jadi ketika orang merubah niat sholat zuhur ke sholat sunnah, pendapat yang kedua hukumnya sah. Pendapat yang pertama tidak sah. Tidak sahnya seperti tadi dalilnya, ketika orang sholat zuhur di tengah-tengah sholatnya berubah niatnya jadi sholat asar, zuhurnya batal, asarnya tidak sah. Pendapat yang kedua, ini merubah niat dari sholat zuhur ke sholat sunnah, ini sah. Kenapa? Karena ketika orang sholat 4 rakaat niatnya sholat zuhur, ternyata belum masuk waktu zuhur, dan dia pada saat sholat baru tahu di akhir-akhir sholat kalau belum masuk waktu zuhur, maka ia rubah niatnya menjadi niat sholat sunnah, maka zuhurnya tadi menjadi sholat sunnah, bukan sholat zuhur. Zuhurnya batal tapi sholat sunnahnya sah gitu. Ini yang pendapat yang kedua. Berikutnya pasal yang pertama sudah kita selesaikan. Berikutnya pasal kedua, tsumma yukabbiru, setelah niat itu kita persiapkan, kemudian terus takbiratul ihram. Wa takbir tsumma yukabbiru wa takbiratu lil ihrami fardun min furudis sholati. Kemudian setelah kita sudah siap berdiri tegak, lalu takbiratul ihram. Takbiratul ihram adalah salah satu dari rukun sholat. Salah satu dari rukun sholat, bukan satu-satunya, beda nih. Fardun min furudi berarti salah satu rukun dari rukun sholat. Dan rukun sholat menurut Imam Syafi'i yang pertama adalah niat. Maka niat itu, karena gerakan pertama sholat itu adalah takbiratul ihram, maka niatnya harus bebarengan dengan takbiratul ihram. Allah, pas begitu tuh dalam hati ini sudah menyematkan sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya atau sholat subuh. Lalu gimana kalau sebelumnya itu, umpamanya kayak tadi kita sholat maghrib, sebelum kita melakukan takbiratul ihram kita menyebut sholli fardhul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu belum niat, itu baru namanya lafadz niat. Itu untuk menguatkan hati ketika takbiratul ihram Allah. Ketika gitu, itu menguatkan itu bahwasanya sekarang ini sedang sholat maghrib. Itu tadi namanya lafadz niat, ucapan niat. Hukumnya sunnah menurut madhab Syafi'i. Lalu ketika diucapkan seperti itu gimana? Tidak masalah, tidak batal sholatnya, orang belum sholat. Itu belum mulai sholat, itu baru akan sholat, dilafadzkan dulu. Jadi kalau sebelum sholat kan boleh, mau baca bismillah dulu boleh, baca surah Al-Ikhlas boleh, bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Kan belum sholat, boleh. Yang tidak boleh itu sudah Allahu Akbar, itu langsung baca surah Fatihah, surah apa? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Baru nanti kabiro kayak gitu. Itu yang tidak boleh, yang seperti itu. Itu sudah melakukan sholat, berarti ketika kita takbiratul ihram, ihram itu artinya mengharamkan yang tadinya boleh, itu namanya ihram. Maka ketika seseorang naik haji, kalau sudah dia menggunakan pakaian ihram dan berniat ihram, sudah dipasang niatnya labbaik Allahumma umrotan umpamanya gitu, maka yang tadinya boleh pada saat itu jadi nggak boleh. Yang tadinya istri itu boleh digauli, pada saat itu nggak boleh digauli, haram, nggak boleh. Itu namanya ihram, itu mengharamkan yang tadinya halal. Nanti kalau sudah tahallul, dalam sholat tahallulnya adalah salam, maka yang tadinya tidak boleh dalam sholat akhirnya menjadi boleh kembali seperti semula, normal gitu. Nah, di sini juga demikian. Ketika seseorang sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang tadinya boleh menjadi nggak boleh, makan tidak boleh, minum tidak boleh, selama sudah memulai takbiratul ihram. Tapi kalau belum Allahu Akbar, mau minum kayak gini umpamanya, bismillahirrahmanirrahim. Contoh. Ya. Kemudian setelah minum kayak gini baru niat. Mulai Allahu Akbar, mulai sholat, nggak batal sholatnya.
Karena minumnya di luar sholat. Jadi kalau pengen minum, mau sholat boleh, tapi yang nggak boleh itu pada saat sholat, itu nggak boleh. Lalu kadang-kadang ada orang bertanya, tanyanya itu ya kadang-kadang itu perlu pemahaman. Orang sholat pakai baju boleh nggak? Ya sholat nggak boleh pakai baju, sedang sholat kok pakai baju. Pakai bajunya sebelum sholat. Jangan sholat pakai baju. Lalu dipahami, oh kalau begitu sholatnya telanjang dong. Bukan begitu maksudnya. Sholat itu tidak boleh pakai baju. Maksudnya adalah sedang sholat tidak boleh pakai baju. Allahu Akbar pakai baju. Ini nggak boleh yang seperti itu. Tetapi menutup aurat itu adalah wajib. Nanti di belakang itu nanti akan ada penjelasan bagaimana kalau nggak punya baju. Sholatnya seperti apa kalau nggak punya baju? Memang kanan kiri nggak ada baju, daun juga tidak ada. Itu gimana sholatnya? Nanti ada penjelasan di penjelasan berikutnya. Umpamanya yang ada cuma daun rengas. Kalau untuk nutup aurat kan lumayan gatal semua nih, kalau daun rengas yang seperti itu. Ini nanti ada penjelasan. Jadi Imam Syirazi ini berpikirnya sudah jauh ke depan, sebelum dialami itu sudah terpikirkan. Seperti Imam Ar-Ramli itu sebelum ada pesawat, beliau sudah memikirkan bagaimana caranya sholat di udara. Sholat di udara itu kan berarti kan kita harus pakai kendaraan kan gitu, pakai pesawat. Itu kaifiyatu sholati fil jawi. Ada judulnya seperti itu, cara-cara sholat di udara. Nah, beliau itu sudah memikirkan yang belum terjadi, itu sudah dipikirkan dan sekarang memang betul terjadi. Itulah ulama yang diberi karomah oleh Allah, tahu apa yang akan terjadi terus diantisipasi bagaimana caranya melakukan sholat. Ketika seseorang telah melakukan takbiratul ihram dan takbiratul ihram tadi dibarengi dengan niat, itu yang harus dilakukan. 5 ruwiya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, miftahus sholatil wudu'u, kunci salat adalah berwudu. Orang kalau tidak berwudu, bersuci, maka salatnya tidak sah. Kunci salat adalah berwudu. Oleh karena itu, ketika seseorang berwudu, maka wudunya disuruh sempurna. Ketika seseorang wudunya sempurna, akan menjadikan sholatnya sempurna. Gimana wudu sempurna itu? Wudu sempurna itu yang lebih bagus adalah setiap gerakan-gerakan wudu itu dibarengi dengan doa. Dan sekurang-kurangnya seseorang kalau berwudu itu niatnya selambat-lambatnya adalah pada saat membasuh muka. Itu sekurang-kurangnya. Kalau ada orang berwudu niatnya sudah basuh kaki, maka wudunya tidak sah. Udah basuh kaki, nawaitul wudu ali rafil hadas, ini tidak sah seperti itu. Jadi selambat-lambatnya adalah membasuh muka. Kenapa? Karena muka ini adalah rukun pertama yang harus dilakukan. Basuhan yang pertama yang harus dilakukan. Lalu sebaiknya di mana? Sebaiknya sebelum itu atau selambat-lambatnya pas ngusap muka. Umpamanya gini, pas lagi nyuci tangan. Nyuci tangan kan kita disunahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim kan, sambil nyela-nyelai tangan. Karena begini, kita disunahkan sebelum wudu itu cuci tangan, apalagi kalau kita bangun tidur. Karena ketika seseorang bangun tidur, tangan ini kadang-kadang waktu tidur jalan kemana-mana, kita nggak tahu, nggak sadar waktu tidur. Kadang ke tempat-tempat yang tersembunyi, pas kebetulan di situ ada sedikit kotoran, kan najis yang seperti itu, maka disuruh cuci dulu. Begitu dicuci sambil membaca niat, misalnya sambil nyuci Bismillahirrahmanirrahim nawaitul wudu, membaca niat nih, bukan berniat. Membaca niat, lafadz niat berbeda dengan niat. Tapi hati ini yang sesungguhnya niat itu di dalam hati. Hatinya memulai memasang niat.
nawaitul wudhu'a li raf'il hajasil asghari lillahi ta'ala. Kemudian sudah itu baru berkumur-kumur. Saat berkumur-kumur itu sebaiknya ada niat. Ada niat begini, maksudnya ada doa. Doanya apa? Dalam hati menyebut, ya Allah, hilangkan seluruh dosa yang berasal dari mulutku ini. Kemudian dikeluarkan. Maka ketika seseorang berdoa seperti itu, maka dosa-dosanya akan keluar bersamaan dengan air yang keluar dari mulutnya. Setelah itu baru istinsyak, nyedot air ke hidung. Sama doanya seperti itu. Minta kepada Allah supaya dosa-dosa dikeluarkan oleh Allah. Maka dosa itu akan keluar bersama yang ada di hidung itu. Jadi pada saat membasuh hidung itu kita berniat menghilangkan dosa-dosa yang berasal dari hidung ini. Setelah itu kita kan membasuh muka. Pada membasuh muka ini kita disunahkan untuk membaca Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Kalau enggak bisa bahasa Arab, bahasa Indonesia, ya Allah, sinarkan mukaku ini di hari orang-orang kafir mukanya pada tidak bersinar, sehingga kita terlihat oleh Rasulullah, yang ujung-ujungnya kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah itu lantaran air wudhu kita yang membasahi muka kita. Setelah itu kita kan basuh tangan. Setelah itu basuh tangan kanan ini kita berdoa, Allahumma tini kita bibiyamini, ya Allah berikan catatan amalku melalui tangan kanan. Wala tu'tini kitabi bisimali, jangan engkau berikan melalui tangan kiri. Karena nanti manusia ketika dibangkitkan dari alam kubur kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, itu nanti banyak kertas bertebangan, dan nanti masing-masing kita itu akan memperoleh kertas catatan itu, dan ada yang menerima dengan tangan kanan, ada yang menerima dengan tangan kiri. Parahnya lagi menerima dengan tangan kiri melalui belakang. Yang seperti ini yang menjadikan susah. Kenapa kok begitu? Karena inna fi jasri jahannama sab'u qanatir. Di atas neraka jahanam itu ada 7 jembatan. Fi kulli qantorotaini sab'una aman. Untuk melintasi jembatan itu, satu jembatan itu dilintasi perlu waktu 70 tahun perjalanan. Satu jembatan. Kalau jembatannya ada 7, berarti 70 kali 7 490. Itu dalam kondisi normal. Sementara di situ ada 8 kelompok manusia. Kelompok yang pertama ketika melewati jembatan itu kator fil ain. Itu seperti kerdipan mata. Begitu berkedip sudah ada di ujung jembatan, tinggal masuk ke dalam surga. Kelompok yang kedua kabar kilamik, seperti kilat menyambar, baru nyampe ke depan pintu surga. Dan yang ketiga itu seperti kari, seperti angin. Angin itu juga cepat. Angin itu cepat. Kalau ada anginnya, angin peputar gini, yang di sana buang angin, yang ujung sana bisa terkena baunya, itu saking cepatnya angin. Lebih cepat dari orang berjalan. Kemudian yang keempat itu katoiri, seperti burung. Burung terbang itu juga cepat. Kemudian yang kelima itu kalkhoili, seperti orang yang menunggang kuda pacuan, itu larinya cepat. Yang keenam itu karojulil musyri'i, seperti pelari cepat. Disebutkan dalam hadisnya seperti itu, seperti pelari cepat. Dan yang ke-7 kalmasyati, seperti orang yang jalan santai. Nah, yang kalmasyati ini yang 490 tahun nih. Ini seperti orang jalan biasa. Itulah perlunya kita disuruh untuk melakukan ibadah-ibadah sunnah, sholat sunnah, puasa sunnah, sodako. Gunanya untuk apa? Itulah rest area kita nanti di sana. Digambarkan seperti itu dalam kitab Al-Ghunyah li Thalibi Thariqil Haq Azza wa Jalla Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi kalau nanti kita capek, kita bareng di situ, duduk di situ, istirahat di situ, baru melanjutkan perjalanan. Jadi kalau ada yang sempat puasa hari Senin, puasalah. Sempat puasa hari Kamis, puasalah. Kita di dunia ada manfaatnya. Rasulullah sampaikan sumu fatasihu, puasalah niscaya kamu akan sehat. Dan bahkan Abu Hurairah
itu pernah melakukan sholat lantaran sakit, karena Rasulullah SAW itu menyuruh Abu Hurairah untuk melakukan sholat supaya sakitnya hilang. Nah, begitu kita selesai membasuh tangan ini, baru kita membasuh kepala. Mengusap, maksudnya mengusap kepala. Saat mengusap kepala, apa yang kita baca? Allahumma harrim sya'ri wa basyari 'alan nar. Setelah itu baru kita membasuh kaki. Kaki kita basuh sambil berdoa, Allahumma sabbit qadami 'alas sirati. Ya Allah, kuatkan kakiku ketika meniti siratal mustaqim. Yang 490 tahun itu tadi, antara satu dengan yang lainnya itu 70 tahun. Berarti kalau 7 jembatan berarti 490 tahun. Nah, ketika sempurna wudhu kita yang seperti itu, maka sholat kita pun akan menjadi sempurna. Oleh karena itu, as-sholatu miftah al-wudhu'u miftahu sholati. Wudhu adalah kunci sholat menurut riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Wa tahrimuha at-takbiru, dan yang mengharamkan sesuatu yang tadinya halal itu adalah takbiratul ihram. Wa tahliluha at-taslimu, dan yang menjadikan halal kembali itu adalah mengucapkan salam. Jadi Sayyidina Ali menjelaskan kepada kita, yang menjadikan tadinya halal boleh itu adalah takbiratul ihram. Setelah kita takbiratul ihram, kita harus mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Begitu salam, yang tadinya dilarang, yang tadinya tidak boleh pada saat takbiratul ihram tadi, maka kemudian terus boleh. Barangkali itu saja dulu yang bisa kita sampaikan. Berikutnya menuju ke pertanyaan. Pertanyaan pertama ini dari langsung nanya, Pak Ustadz. Mau tanya. Apa ini? Bolehkah mau tanya? Mau tanya, mau nanya. Pak Ustadz mau nanya, bolehkah air wudhu dihapus setelah kita berwudhu? Terima kasih. Kalau soal berwudhu kemudian dihapus itu boleh saja, tidak apa-apa. Akan tetapi sebaiknya tidak usah dihapus. Karena apa? Karena air wudhu yang menetes itu sesungguhnya adalah sedang membawa dosa-dosa kita keluar dari diri kita. Tapi kalau dihapus juga tidak apa-apa, tidak berdosa, dan juga sah wudhu kita walaupun kita hapus. Jadi boleh menghapus air wudhu setelah kita berwudhu. Apalagi ketika kita berwudhu ada bagian yang sakit yang tidak boleh lama-lama terkena air. Itu boleh kita seka atau kita lap karena keperluan tertentu. Itu namanya darurah kesehatan. Boleh yang seperti itu, kan ad-daruratu tubihul mahdurat. Yang darurat itu menjadikan yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Contohnya daging babi itu haram, tetapi kalau kelaparan nggak ada makanan apa-apa, maka boleh makan daging babi. Tapi nggak boleh haji mumpung boleh terus sebanyak-banyaknya, sekenyang-kenyangnya, itu ya nggak boleh. Satu contoh, daging kambing, misalnya ada kambing itu mati, tidak disembelih karena mati dia, mungkin mati kelaparan atau mati karena tercekik gitu, tidak disembelih. Kemudian terus dimasak oleh orang, maka daging babi ini bagi orang yang punya makanan, maka haram hukumnya makan, bukan daging babi, daging kambing ini haram hukumnya dimakan oleh orang yang punya makanan. Tetapi bagi mereka yang tidak punya makanan apa-apa kecuali itu, maka yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Ini ada dua orang, yang satu orang punya barang, punya makanan, yang satu memang tidak punya makanan, sama-sama makan, barangnya sama, kambingnya sama, dimasak dalam bentuk cara masak yang sama, maka yang satu haram, yang satu halal. Haramnya yang satu itu karena dia punya makanan lain, halalnya yang satu tadi karena memang dia nggak punya makanan apa-apa.
Maka yang seperti ini namanya darurat. Ad-daruratu tubihul mahdzurat. Al-masyaqqatu idza dzaqat ittasa'at. Itu banyak ini dalam ilmu usul fikih itu ada kaidah-kaidah seperti itu. Sesuatu itu kalau sudah sempit menjadi lapang. Sesuatu itu kalau sudah darurat yang tadinya tidak boleh menjadi boleh. Jadi wudu boleh dihapus air wudunya, tidak menyebabkan wudunya batal, tidak, kecuali kalau kentut ya batal, baik dihapus maupun nggak sempus. Habis wudu udah selesai wudu, udah bahkan udah berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah, Allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin wa ij'alni min ibadika sholihin. Batal itu walaupun tidak dihapus, karena yang membatalkan wudu diantaranya adalah keluar angin. Tapi kalau dia nggak terasa keluar angin dan tidak merasa keluar angin, tetap sah. Tadi aku udah kentut ya, udah kentut belum tadi ya? Rasa-rasanya kayak tadi tuh kentut enggak ya? Kemudian dia yakin sudah berwudu, ragu dia kentut, maka wudunya tetap sah. Jadi kalau Bapak Ibu yakin sudah berwudu, kemudian ragu batal, maka wudunya tidak batal. Tapi kalau yakin sudah kentut, yakin sudah batal, tetap batal. Jangan dibuat-buat, aku ragu aja lah batalnya. Itu nggak bisa yang seperti itu, karena keyakinan itu hanya kita yang tahu. Jadi untuk menjadikan sah atau tidak sah itu hanya diri kita. Orang sholat yakin tidak batal, maka sholatnya sah. Walaupun orang lain nyebutnya batal. Aku enggak. Nah, jadi yang seperti itu dengan keyakinannya menjadikan sholatnya sah. Jadi sah itu berdasarkan keyakinan, tapi keyakinan dasarnya adalah rukun dan syarat sholat. Ini adalah ilmu fikih. Berikutnya, Ustadz izin bertanya, satu, bila kita sholat ya, tapi kita tidak masuk. Apa ini? Semua. Tidak semua. Ya. Tidak semua yang kita baca tahu artinya. Oh gitu. Apakah sah sholat yang saya lakukan? Apa ini? Oh maksudnya gitu ya. Artinya ketika kita sholat, kita nggak tahu semua artinya. Apakah sholat kita sah atau tidak sah? Ini maksudnya gitu ya. Nah itu kan. Ketika kita sholat, yang penting rukun dan syarat sholatnya itu dilaksanakan, baik ngerti atau tidak ngerti, maka sholatnya sah. Kita nggak tahu arti Allahu Akbar, tapi kita bisa membaca Allahu Akbar, sah sholatnya. Dan bahkan nanti di sini ada penjelasan, ada orang yang tidak bisa takbiratul ihram, menyebut Allahu Akbar itu nggak bisa. Bisanya cuman Allah nan gadang. Bisanya cuman kayak gitu. Allahu Akbar nggak bisa. Allah nan gadang bisanya kayak gitu. Kira-kira sholatnya sah atau tidak? Di sini dikatakan sah selama dia memang tidak bisa dan tidak ada kesempatan untuk belajar. Artinya waktu masuk sholat sudah, mau belajar nggak sempat lagi, ya sudah sebisanya sholat itu. Maka ketika orang yang sholat dan bahkan tahu bacaan sholat, maka lebih sah lagi sholatnya. Cuman dianjurkan kita tahu arti dari setiap bacaan sholat. Kenapa? Ketika kita tahu dari setiap arti bacaan sholat, nanti hati kita bisa menghayati. Itulah namanya hudurul qalbi, menghadirkan hati dalam sholat. Bagaimana cara menghadirkan hati dalam sholat kalau kita tidak tahu? Maka ketika kita menyebut Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, hati kita ini sudah tahu bahwasanya mensucikan Allah, Allah yang maha tinggi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, dan memuji. Kita tahu itu, udah langsung masuk ke dalam hati kita, nggak usah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, kita sudah menghayati itu. Maka ketika seseorang sholat khusyuk, sebaiknya yang kita baca itu kita paham, kemudian terus kita hayati. Makanya kita disuruh angan-angan gitu, mengangan-angan.
ketika yang kita baca ini kira-kira ini, ketika yang kita baca ini maksudnya adalah ini gitu. Jadi tetap sah walaupun tidak tahu artinya. Yang kedua, bagaimana cara agar sholat khusyuk, karena kadang-kadang lupa rakaat berapa yang sudah dilakukan, apakah sholatnya diulang dari awal atau diteruskan? Sholatnya diteruskan, karena memang kadang-kadang kita itu dibuat lupa oleh setan. Oleh karena itu ketika sholat itu syaratnya 4. Yang pertama hudurul qalbi, hatinya hadir. Yang kedua syuhudul akli, akalnya sadar. Ini udah rakaat kedua, ketiga atau keempat, akalnya sadar. Kemudian yang keempat itu adalah khudu'ul arkani, ngikuti rukun-rukun sholat. Urutan-urutannya harus tahu. Sekarang takbiratul ihram, sudah takbiratul ihram baru membaca doa iftitah, udah doa iftitah baru baca surah Al-Fatihah, harus tahu. Jangan dibulak-balik, Fatihah dulu baru takbiratul ihram, baru enggak boleh yang seperti itu. Itu namanya tidak khudu'ul arkan. Kemudian yang keempat itu khusyu'ul jawarih. Seluruh anggota tubuhnya itu khusyuk, tidak boleh sholat toleh kanan toleh kiri. Udah Allahu Akbar, tengok orang sebelah sana, tengok. Nah, itu enggak khusyuk itu anggota tubuhnya. Yang seperti itu menjadikan sholatnya tidak sempurna. Jadi kalau ada orang sholat kemudian terus lupa rakaat pertama atau rakaat kedua, maka ambil yang sedikit, ambil yang kecil. 3 atau 4, ambil 3, tambah 1 lagi. Lalu gimana kalau ternyata itu 4? Kalau ternyata itu 4, maka rakaat yang kelima itu disebutkan dalam riwayat itu adalah penghinaan buat setan yang telah membuat kita was-was. Setelah itu baru ditambah dengan sujud sahwi. Gimana sujud sahwi itu? Sujud sahwi itu sebelum kita salam sudah selesai. Innaka hamidum majid. Jangan salam. Jangan salam. Langsung sujud. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Kemudian terus duduk lagi. Allahu Akbar. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Subhana man la yanamu wa la yasu. Allahu Akbar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini kalau kita lupa rakaat maka ambil yang sedikit ditambah 1 untuk menyempurnakan sholatnya. Tapi kalau kita jajan empek-empek itu sudah makan 5 apa 6, maka ragunya 5 apa 6, 5 apa 6, ambil 6, jangan 5. Tadi 5 apa 6 ya makan pempek tadi? Ambil 6. Kenapa? Karena yang punya warung itu sudah ngitung. Nanti kalau kita bilang 5, saya tadi makan 5, enggak, aku tahu itu, udah aku hitung 6 itu. Ribut nanti di situ. Jadi kalau makanan hitung yang paling banyak, kalau rakaat hitung yang paling sedikit. Udah selesai yang kedua, berikutnya agak panjang nih pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, saya pernah belajar kitab Sulam Taufik, bagus, dan Fathul Qorib, bagus. Ini kitab Syafi'i semua. Nah, di situ rukun sholat tiap kitabnya berbeda. Dalam Sulam Taufik rukun sholat ada 17, sedangkan dalam Fathul Qorib ada 18. Yang mana di Sulam Taufik setelah sholawat kepada Nabi SAW dalam duduk tahiyat akhir itu langsung salam. Sedangkan Fathul Qorib setelah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW niat mengakhiri sholat baru salam. Pertanyaannya, menurut pendapat kitab yang mana yang paling sahih Ustadz? Syukron katsir. Baik. Memang ikhtilaful ulama rahmah. Perbedaan pendapat ulama itu adalah rahmat buat kita, yang menjadikan ibadah kita lebih mudah karena semuanya adalah berlandaskan, semuanya adalah berdalil. Mana yang kita ikuti, kedua-duanya boleh kita ikuti. Dan bahkan pada umumnya rukun sholat itu adalah 13.
Rukun sholat itu 13. Kalau rukun sholat lebih dari 13, itu berarti memecah-mecah dari rukun yang ada itu, dipisah-pisah. Seperti umpamanya sujud, nah, kemudian sujudnya sendiri, tumak ninahnya sendiri. Kemudian umpamanya iktidalnya sendiri, tumak ninahnya sendiri. Ya, dipecah-pecah, tapi pada hakikatnya sama. Itulah yang kita lakukan. Yang penting baik 17, 18 atau 13, isi sholatnya seperti itu. Hanya sekedar penyebutannya saja yang berbeda-beda. Dan bahkan di dalam kitab Al-Ghunniyah itu juga lain disebutkan. Itu semuanya ada 15, bukan 17, bukan 18, malah 15, berbeda lagi. Jadi itu tidak jadi masalah. Mana yang kita ikuti di antara dua itu boleh kedua-duanya. Yang paling sahih, yang mengatakan sahih atau tidak sahih itu adalah keyakinan kita. Kita nggak bisa memaksakan keyakinan kita kepada orang. Kalau orang yakinnya seperti itu, ya seperti itu. Kalau umpamanya arah kiblat saja ya, arah kiblat saja. Ketika ada orang yakin kiblatnya ke sana, maka ketika kita paksa sholatnya ngadap ke sana, maka untuk dia tidak sah. Untuk dia tidak sah. Kalau memang yakinnya kiblat itu adalah di sana, yakin dia, maka ya tetap sana dia. Tetapi kalau dia sendiri ragu, maka orang yang di tempat itulah yang menentukan arah kiblatnya di mana dan dia harus ngikuti. Umpamanya saya kan baru datang di sini, Pak Darul Qutni kan sudah lama di sini, nunjukkan sana kiblatnya. Saya harus nurut. Tapi kalau sama-sama tidak tahu, maka arah kiblat adalah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Karena nggak ada yang ditanya. Kalau ada yang ditanya, kita harus ngikut jawaban orang yang kita tanya. Asalkan yang ditanya adalah orang yang ada di kampung itu, bukan orang sama-sama datang. Karena sama-sama tidak tahu. Jadi Pak, mana yang kita ikuti, yang mana yang kita yakin di antara itu yang kita ikuti. Apakah dilakukan Nabi dan apakah ada hadisnya yang sahih, dan apakah mendapat pahala setelah selesai sholat fardu atau sholat wajib mengangkat sajadah berpindah tempat untuk sholat sunnah? Oh ini ya itu gini. Dulu masjid itu tidak seperti ini. Masjid itu enggak seperti ini dulu. Ini masjidnya bersih, masjidnya tidak ada kotoran, tidak ada pasir. Dulu masjid itu lantainya pasir. Makanya ketika ada orang kencing di masjid, itu cukup disiram dengan air 1 ember. Nah kalau di sini disiram dengan air 1 ember, bukan bersih, tambah rata, tambah melebar gitu. Dulu orang sholat itu kakinya berpijak kepada pasir. Makanya ketika Rasulullah sholat itu tawarromat qadamahu, sampai kakinya bengkak, lututnya itu bengkak. Kenapa? Karena beradu dengan pasir kerikil yang ada di situ. Saking lamanya Rasulullah sholat, kakinya sakit. Orang sekarang lama sholat bukan kakinya yang sakit, keningnya yang hitam. Kan berbeda itu. Kalau ngikuti Rasulullah kakinya yang sakit, bukan keningnya yang hitam gitu. Rasulullah nggak pernah punya kening hitam. Rasulullah keningnya bersinar, keningnya halus. Tidak ada satu hadis pun yang mengatakan Rasulullah itu keningnya hitam. Walaupun di situ wasimahum fi wujuhi min atharis sujud. Bekas sujud itu bukan tanda hitam itu, tetapi wajahnya berseri-seri, enak dipandang. Orang yang suka sujud, orang yang rajin sujud, itu wajahnya biasanya ketika dipandang mengingatkan kita kepada masjid atau mengingatkan kita kepada akhirat. Itu orang yang di dalam wajahnya itu ada asarus sujud. Jadi seperti itu. Lalu gimana ketika kita sholat kok pindah? Dulu ketika sholat itu kenapa pindah? Itu lama-lama tegak di situ kakinya terbenam karena ada pasir di situ. Oleh karena itu pindah ke tempat sebelahnya. Maka sekarang ketika kita sholat pindah ke tempat sebelahnya, itu hukumnya sunnah. Bukan berarti nggak boleh di tempat semula. Boleh kalau pindah mendapat sunnahnya. Itulah tadi hadisnya panjang, saya uraikan seperti itu tadi. Ada hadisnya, saya pernah baca itu. Jadi karena pada zaman itu Rasulullah sholat
pindah ke sebelahnya lantaran kakinya terbenam di pasir, terus pindah supaya kakinya naik di atas pasir lagi, seperti itu. Waktunya berjalan terus, tinggal satu lagi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Sofwan Abu Bakar. Pertanyaan saya, apakah orang yang sholatnya terburu-buru masuk dalam kategori alladzina hum an sholatihim sahun? Begini, orang sholat terburu-buru itu tidak boleh. Orang sholat itu harus tumak ninah. Cuman tumak ninah antara satu orang dengan orang lain itu berbeda. Tumak ninah itu artinya tenang. Tenang orang antara satu dan yang lain itu berbeda. Karena gini, Nabi tidak pernah menegur orang yang membaca ayat pendek, tetapi Nabi justru menegur orang yang membaca ayatnya terlalu panjang. Jadi imam ayatnya panjang, mentang hafal langsung surah Al-Baqarah hatam ayat pertama waktu rakaat pertama. Ya jamaah lututnya sakit, tegak terus, pegel kakinya. Mana ada yang baru datang lagi dalam perjalanan, capek. Nah, ini ditegur oleh Rasulullah. Kalau jadi imam, suratnya jangan panjang-panjang. Faqra'u ma tayassara minkum minal Qur'an. Baca yang paling mudah, yang paling ringan, jangan cari yang panjang-panjang karena makmum tidak semuanya sama. Jadi untuk ukuran terburu-buru itu belum tentu bisa dikatakan sholatnya itu lalai. Alladzina hum an sholatihim sahun. Gimana orang lalai sholat itu? Orang lalai sholat itu adalah orang yang ada waktu untuk sholat tapi mengulur-ngulur sholatnya sampai akhirnya sholat asar menjelang sholat maghrib, itu sholat asar menjelang sholat maghrib menjelang sholat isya. Nah, yang seperti itu namanya at-tatwil namanya itu at-tatil namanya, itu namanya mengabaikan. Yang seperti itu tidak boleh. Jadi orang yang melalaikan sholat itu bisa jadi orang tidak mau melakukan sholat, itu lebih parah lagi itu. Jadi kalau sholat terburu-buru itu belum bisa dikategorikan orang yang melalaikan sholat. Karena terburu-buru dalam sholat itu dilihat dulu terburu-burunya. Karena di dalam sholat itu tumak ninah antara satu orang dan orang lain berbeda. Barangkali itu saja dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita sudahi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.